Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fadillah Hermawan, peserta pelatihan dasar CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas tahun 2025 dari UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Pangkal Pinang, Angkatan 8, Kelompok 2. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan pengalaman belajar Agenda 3 hari kedua dengan menguraikan ulasan dan pemaknaan terhadap materi manajemen ASN dan Smart ASN, proses dan substansi. Yang pertama, ulasan dan pemaknaan materi. Smart ASN. Smart ASN adalah konsep pengembangan karakter dan kompetensi aparatur sipil negara yang tidak hanya unggul dalam dunia nyata, tapi juga cakap di dunia digital. Konsep ini mengacu pada kemampuan ASN untuk yang pertama, beradaptasi dalam transformasi digital. Yang kedua, memiliki literasi digital yang mencakup digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Yang ketiga, menunjukkan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab, produktif, serta kolaboratif di ruang digital. Makna utama, ASN harus menjadi teladan dalam dunia digital, cerdas menggunakan teknologi, bijak bermedia sosial, dan aman dalam menjaga data pribadi. Para ASN diharapkan tidak hanya melek teknologi, tetapi juga beradab digital dengan menjaga etika dan profesionalisme dalam interaksi daring. Poin yang kedua, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN secara sistematik berdasarkan prinsip meritokrasi, netralitas, dan profesionalitas. Pada modul ini membahas kedudukan, peran, hak, dan kewajiban ASN, serta kode etik. Konsep sistem merit yang menekankan seleksi berbasis kompetensi dan kinerja. Mekanisme pengelolaan ASN, termasuk pengangkatan, pengembangan karir, dan penyelesaian. Makna utama, para ASN adalah pilar penting negara dalam pelayanan publik, pemersatu bangsa, dan pelaksana kebijakan publik. Perubahan ke manajemen SDM modern berarti ASN diperlakukan sebagai human capital, bukan sekedar pegawai administratif. Profesionalisme dan netralitas politik, ASN menjadi harga mati demi birokrasi yang bersih dan berdaya saing. Dan selanjutnya, pengalaman pembelajaran hari kedua, Agenda 3, yaitu tentang kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance. Pada proses pembelajaran menggunakan metode diskusi interaktif, studi kasus, dan refleksi pengalaman pribadi. Pengampu mengarahkan peserta untuk memahami keterkaitan antara peran ASN dengan tuntutan era digital dan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Dan kami pun, para peserta, diberikan pemahaman pentingnya integritas, pelayanan publik prima, dan nilai-nilai dasar ASN seperti akuntabilitas dan nasionalisme. Substansi yang dia pelajari, peran ASN sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan perekat bangsa. Tantangan ASN dalam era digital termasuk eksistensi di media sosial dan adaptasi terhadap e-government. Korelasi antara sistem merit dan smart governance termasuk perlunya digital mindset dalam pengelolaan SDM ASN. Pemaknaan personal, ASN bukan hanya birokrat, tapi juga agen perubahan sosial yang dituntut untuk adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika zaman. Dan nilai-nilai dasar ASN seperti integritas, profesionalisme, dan netralitas harus menjadi landasan dalam mengambil keputusan di ruang digital maupun fisik. Kesadaran bahwa ASN adalah wajah negara, baik secara langsung dalam pelayanan maupun secara tidak langsung melalui jejak digitalnya. Selanjutnya, pada hari kedua pembelajaran Agenda 3 ini, kami membuat diskusi kelompok dengan metode 5W1H. What, why, who, when, where, dan how untuk membedah isu aktual terkait digitalisasi. Kegiatan ini membantu kami menganalisis permasalahan digitalisasi secara sistematis dan menyeluruh.
menentukan pihak-pihak yang berperan dalam isu tersebut, merancang solusi dan rekomendasi strategis sebagai ASN yang melek digital. Contoh, kasus yang kami bahas adalah bocornya 279 juta data peserta BPJS. Kelompok kami mengidentifikasi seperti yang pertama, keterbatasan infrastruktur, yang kedua, rendahnya tingkat keamanan, serta kurangnya koordinasi. Adapun nilai-nilai yang tertanam, yang pertama, kolaborasi, analisis kritis, dan problem solving sebagai bagian dari kompetensi ASN era digital. Pemahaman bahwa ASN harus aktif berkontribusi dalam merumuskan solusi transformasi digital, bukan hanya menjadi pengguna teknologi. Kesimpulan pada video kali ini memberi landasan kuat bagi pembentukan karakter ASN yang profesional, adaptif, dan inovatif. Pengalaman diskusi isu digitalisasi dengan pendekatan 5W1H menjadi media efektif untuk mengasah kemampuan analisis kebijakan dan kolaborasi, dua kompetensi krusial dalam menciptakan ASN yang siap membangun pemerintahan digital yang melayani dan responsif terhadap tantangan zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pengalaman belajar agenda 3 hari kedua dengan menguraikan ulasan dan pemaknaan saya terhadap materi manajemen ASN dan Smart ASN. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam Jagat Samagram, we are family.